Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Panggilan berbakti dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 13. Mazmur 103 ayat 10 sampai 13. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus ya Bapa, di mana atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kami boleh Tuhan memulai ibadah pada pagi hari ini di tempat ini, walaupun Tuhan masih dalam keadaan rekaman untuk online, karena keadaan sekarang belum memungkinkan Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami tetap bersyukur Tuhan karena kami yakin penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi saat ini sebagian besar mungkin di antara kita semakin merasakan beban berat, beban yang harus dipikul, ruang gerak kita terbatas, aktivitas kita terganggu, tidak tenang saat bekerja. Tetapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesungguhan hati kita datang ke hadapan Tuhan, kita serahkan segala beban hidup kita melalui pujian, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Mari kita akan menyiapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Amos 4 ayat 1 sampai 5. Amos 4 ayat 1 sampai 5. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel, dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhan
persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah demikian yang kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan ini, kita angkat pujian NP 237, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terbaru, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kepada Bapak Gembala kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa bahagia. Dalam keadaan apapun kita selalu bersukacita. Seperti yang firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini, dan pada pagi hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penjelasan firman Tuhan, memohon pertolongan-Mu
sehingga dapat menjelaskannya dengan baik dan benar. Dan kami siap sedia untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu dan siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian tema sepanjang bulan September ini adalah mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Dan judul khotbah pada pagi hari ini, mengutamakan perkenanan hati Tuhan. Dalam hidup yang kita jalani ini, yang paling membahagiakan kita, kalau kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Diambil dari pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Ini luar biasa, Yusuf di kitab Kejadian, dimulai dari saat dia dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya sampai dia menjadi orang yang sangat penting di tanah Mesir. Dan firman Tuhan mencatat begitu luar biasa, dimulai dari pasal yang ke 37 sampai akhir kitab Kejadian itu berbicara tentang Yusuf. Berarti ada sesuatu yang memberkati kita kalau kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana Yusuf bisa mengutamakan perkenanan hati Tuhan dan hidupnya diberkati. Nas firman Tuhan mari kita perhatikan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 41. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa, puji Tuhan. Kita diberkati oleh satu pernyataan yang sangat dahsyat pada waktu itu kepada Yusuf. Bayangkan, mulai dari pelayan di rumah Potifar, di penjara, sekarang dilantik menjadi orang yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Mengapa? Peristiwa demi peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf itu akhirnya mengantar dia kepada satu kemuliaan. Tentu ada sesuatu yang menarik dari kehidupan Yusuf yang bisa kita pelajari. Bahkan di zaman sekarang masih dibutuhkan orang-orang seperti Yusuf. Dalam kehidupan kita berjemaat juga masih diperlukan jemaat, gembala sidang yang mempunyai karakter seperti Yusuf. Yusuf melewati banyak pergumulan dan bahkan bisa jadi ketika dia diambil dari sumur lalu dijual kepada pedagang Midian itu, dia tidak ada harapan. Bisa jadi dia meninggal di tengah jalan sebagai orang yang diperdagangkan, diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup Yusuf sehingga dia berhasil. Yusuf baru saja dilantik kalau berdasarkan nas firman Tuhan ini. Lalu kita bisa perhatikan apakah ada perubahan dalam karakter Yusuf. Saat pertama kali dia diangkat dari sumur yang kosong itu lalu dijual oleh saudaranya sampai pada dia dilantik. Sama-sama diangkat, cuma ada perbedaannya. Diangkat dari dasar sumur lalu diangkat dilantik jadi penguasa atas Mesir, ya. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara? Kalau kita mau diangkat untuk satu jabatan yang sangat mulia, beranikah kita juga mau diangkat dari dasar sumur? Nah, ini kalau kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Nah, tentu ini ada satu berkat rohani yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf.
Apakah Yusuf berubah pada waktu itu? Rupanya dalam sepanjang perjalanannya kita bisa menyaksikan karakternya menjadi teruji. Bagaimana dia tetap menunjukkan sikapnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Di masa pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengalami satu keadaan penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan? Nah, tentu banyak hal yang bisa di-sharingkan nanti dalam kehidupan jemaat. Tetapi kalau suatu hari kelak, ketika Bapak Ibu Saudara sudah sukses, ya, pandemi sudah lewat, semua sudah keadaannya normal dan semua jadi makmur semuanya, bagaimana? Apakah kita masih bisa menunjukkan satu karakter yang tetap sama? Dulu penuh perjuangan dengan keadaan yang sukses. Ya, tentu ini menjadi satu pertanyaan yang terus-menerus menjadi evaluasi bagi kita. Apakah karakter kita tetap sama di masa susah maupun di masa kejayaan? Apanya yang sama? Kalau saudara ditanya, dia tetap sama kok. Dulu waktu zaman susah, sekarang zaman sukses, dia tetap sama kok. Sama apanya dulu? Apakah sama semakin jauhnya daripada Tuhan, atau masih sama bahwa dia mengutamakan perkenanan hati Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan? Ada satu perilaku hidup yang orang lain bisa senang kepada dia, karena dia rajin, karena dia penuh tanggung jawab, seperti pengalaman Yusuf ketika ada di penjara. Sampai-sampai kepala penjara dibuat senang dengan dia. Ini sangat luar biasa kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mengalami keadaan yang malang, yang susah atau sukses, apa tanggapan kita terhadap itu semuanya? Respon kita bagaimana? Jadi keagungan seseorang itu ketika dia bisa menanggapi, merespon keadaan seperti apapun dalam kehidupannya. Di masa kemalangan, di masa sukses, dia bisa menunjukkan satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang sukses, atau saudara bisa lihat beberapa tayangan di YouTube orang-orang yang sukses ketika diwawancarai. Tentu ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika mereka ditanya apa yang menjadi kesuksesan itu, apa menurut Bapak atau Ibu gitu ya. Dan kalau kita bisa belajar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kalau orang berkata bahwa kesuksesan itu kalau semua yang saya lakukan itu harus menyenangkan orang lain, hati-hati, maka orang itu bisa kompromi. Bahkan dia bisa berani berbuat dosa. Karena apa? Dia ingin menyenangkan orang lain. Tetapi lihat akibatnya, suatu hari nanti dia akan dihinakan. Banyak contoh terjadi. Karena kompromi, berani berbuat dosa hanya untuk menyenangkan orang lain, maka suatu hari kelak dia akan dihinakan. Ada juga orang yang berkata bahwa kesuksesan itu kalau menyenangkan diri sendiri, yang diukur dengan kepemilikan, punya ini, punya itu, semua dia punya. Maka ini akan bisa berbahaya, karena dia akan menjadi orang yang sangat egois dan bahkan sangat rakus. Karena semua hanya untuk dirinya, semuanya untuk memuaskan dirinya. Tetapi perhatikan, suatu hari nanti orang yang seperti itu akan menanggung kesepian dan kehampaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saudara tinggal di rumah yang sangat mewah. Itu kira-kira siapa yang mau mendekat saudara ya? Apakah orang biasa berani mendekat? Tidak mungkin. Orang yang satu level denganmu yang baru berani mendekat.
Jadi betapa kesepiannya dan hampanya hidup ya. Dia tinggal di rumah yang sangat megah, sangat mewah, tetapi nggak ada orang yang mau mendekat kepadanya. Gimana perasaannya? Bahagia? Ya kesepian lah ya. Kesepian, hampa. Orang itu kan paling suka kalau mempunyai persekutuan dengan sesamanya. Tidak ada orang yang bahagia hidup dalam kesepian, kehampaan, tidak ada. Orang selalu merindukan bisa diterima oleh orang lain, bisa menjadi teman berbicara, teman ngobrol, teman diskusi, teman cerita. Bayangkan kalau kita sudah berada di puncak dari hasil menyenangkan diri sendiri, semua kita punya. Bahkan orang lain untuk mendekat saja tidak berani, untuk hanya sekedar menyapa ya. Biasanya kan ada ketakutan ya, kalau kita orang biasa menyapa orang yang luar biasa itu kan nanti disangka yang macam-macam ya. Dan biasanya orang segera lewat begitu saja, nggak mau terlalu lama berbicara, takut nanti dikira minta sesuatu kan. Nggak semua orang seperti itu ya. Jadi yang rugi kadang-kadang dia sendiri ya, dia nggak ada orang yang mau mendekat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, orang yang sukses kalau dia bisa menggambarkan bahwa semua yang aku lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Nah ini kadang-kadang kita menemukan orang yang berkata seperti itu. Kesuksesan menurut saya itu kalau saya bisa berguna bagi sesama, bisa menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh kehidupan saya. Orang yang demikian itu akan berbahagia. Kalau hatinya untuk menyenangkan Tuhan, kerinduannya untuk berguna bagi sesama, dia akan menjadi orang yang bahagia. Banyak orang dekat kepada dia, banyak orang datang kepada dia. Kadang-kadang orang datang itu jangan selalu dituduh dia minta sesuatu, enggak ya. Ini ada satu kedekatan. Orang yang paling berbahagia itu kalau orang dekat sama dia. Dekat untuk menjadi satu sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Apalagi orang datang itu menunggu apa yang kita mau katakan. Kadang-kadang kita itu menjadi terhibur dengan perkataan yang memberkati. Dengan orang yang menjelaskan, bercerita tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kebenaran, dan orang senang. Jadi tidak melulu orang bahagia itu kalau dibagi-bagi uang itu enggak juga ya. Orang itu bisa merasa nyaman, bahagia, sukacita hanya kadang-kadang mendengar nasihat, mendengar teguran, mendengar kata-kata yang memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gloria Kain, dengan belajar dari pengalaman Yusuf, bagaimana dia berada di dasar sumur yang kering, lalu diangkat, belum waktunya dia diangkat lalu keluar dilantik menjadi penguasa di Mesir. Ada tahapan perjalanan hidup yang membentuk dia, sehingga karakter dia itu akan cocok dengan berkat yang menyertai kehidupannya. Bayangkan kalau dia baru membawa jubah yang maha indah itu lalu kemudian dilantik oleh Fir'aun, betapa kacaunya nanti kehidupannya. Tetapi rupanya perjalanan hidup yang sulit itu membentuk dia. Akhirnya dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang memikirkan kehidupan banyak orang. Jadi Yusuf ini kan dilantik untuk menjadi mangku bumi di Mesir dalam rangka menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Sebelumnya ada 7 tahun masa kelimpahan. Kalau dia bukan orang yang memikirkan kehidupan orang banyak, dia bisa berpesta pora dan semua untuk dirinya. Tetapi di masa susah kelaparan itulah dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana dengan Jemaat Gloria Kain? Apakah kita mau bertekad untuk mengutamakan perkenanan hati Tuhan? Karena memang ini kerinduan kita. Hati yang dicondongkan kepada Tuhan itu pada akhirnya akan membawa kita satu tekad, satu kerinduan bahwa aku mau berkenan di hadapan Tuhan.
mencari perkenanan hati Tuhan, mengutamakan perkenanan hati Tuhan. Sehingga dengan segala benturan, segala proses hidup yang susah sekalipun, kita bisa menerima apa adanya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan dengan jahat, kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Silakan gitu. Tidak jadi soal, kalau mau ambil-ambillah gitu ya. Tidak usah dipermasalahkan. Nah, dengan demikian kita mau berkata lagi, kalau kita mau bertekad untuk mengutamakan perkenanan hati Tuhan, lalu bagaimana kita mewujudkannya? Berdasarkan pengalaman Yusuf di dalam kitab Kejadian ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mewujudkan untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Kalau sudah berkenan di hati Tuhan itu, maka nanti rentetannya itu, perjalanan hidupnya itu akan menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, berdasarkan pengalaman Yusuf, untuk memiliki hati yang dicondongkan kepada Tuhan, yang mengutamakan perkenanan hati Tuhan adalah menolak berbuat dosa. Di masa sekarang, dengan semua gemerlap dunia yang ada, dengan segala tawaran yang disajikan, yang bisa saja membawa kita untuk berbuat dosa, apakah berani kita menolak untuk berbuat dosa? Nah, inilah kunci awal. Langkah awal bagaimana kita menjadi pribadi yang mengutamakan perkenanan di hati Tuhan. Menolak berbuat dosa. Bagaimana pengalaman Yusuf? Di kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9 berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Yusuf ketika dia digodahi oleh Nyonya Potifar. Ini digoda bukan asal digoda loh ya, digoda yang mengarah kepada tindakan perzinahan. Sebagai seorang muda yang pada waktu itu, dengan semua yang dia miliki, Yusuf yang dilihat menawan itu oleh Nyonya Potifar, bisa jadi kalau Yusuf itu merespon, menanggapi maunya Nyonya Potifar, bisa saja tidak ada orang yang tahu loh di rumah itu. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menolak berbuat dosa dalam kehidupan yang kita jalani. Terlebih setelah kita bertobat dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka yang menjadi ciri khas dari orang Kristen yang sudah diselamatkan itu adalah benci berbuat dosa. Terhadap dosa tidak lagi ada hasrat untuk melakukan. Kenapa? Setiap kali dia mau melakukannya, dia akan ingat akan salib Kristus, di mana Kristus sudah menanggung dosanya di atas kayu salib. Masakan dia mau menyalibkan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini banyak peristiwa bisa terjadi. Baru-baru ini ada berita yang sangat mengerikan ya.
Seorang pemuda dibunuh, dimutilasi, diambil hartanya. Betapa jahatnya orang itu. Untuk memuaskan keinginannya, memperoleh uang saja dia harus berbuat dosa. Apakah setelah memperoleh itu dia akan bahagia? Tidak ada bahagianya. Yang ada dia masuk penjara dan bisa saja dia kena hukuman mati. Mari kita jalani hidup ini. Hidup sudah susah ya. Sekarang kan semua orang susah ya. Apalagi kalau susah begini ditambah lagi kita masih mau saja berbuat dosa, itu kan celaka banget hidup ini. Mari kita jalani hidup ini dengan satu kesadaran bahwa saya orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kasih Tuhan sudah begitu luar biasa besar dalam kehidupanku. Maka aku akan berkata seperti Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi selalu dikaitkan kalau dia melakukan yang tidak pantas, melakukan pelanggaran, selalu dikaitkan dengan berbuat dosa terhadap Allah. Ini penting dilakukan. Banyak orang yang akhirnya disamarkan, tidak berani tegas, ini loh dosa loh di hadapan Tuhan Allah. Lalu banyak orang menyamarkan, ini kan istilahnya dosa-dosa dikit ini, tidak ada ya, dosa-dosa. Biarlah saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, belajar dari Yusuf. Yusuf ada kesempatan, Yusuf ada peluang, semuanya sudah memungkinkan dia bisa melakukan perzinahan, tetapi hati nuraninya dia ingat akan Tuhan Allah. Dari mana dia tahu ya? Tentu dari orang tuanya, diajarkan oleh Yakub. Diajarkan bagaimana takut akan Tuhan. Bagaimana Allah yang hidup itu selalu mengawasi. Sehingga dia harus hidup benar di hadapan Allah. Pengalaman Yusuf seharusnya menjadi pengalaman yang berharga bagi saya dan saudara di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Dengan semua yang bisa terjadi, bahkan bisa memungkinkan kita untuk berbuat dosa. Tetapi kembali kita disadarkan bahwa aku menolak berbuat dosa. Mari, kalau kita mau memiliki satu keutamaan berkenan di hadapan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, mencari perkenanan hati Tuhan, menolak berbuat dosa. Yang kedua, memberi warna hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa Yusuf difitnah akan memperkosa nyonya Potifar, akhirnya Yusuf berujung di penjara. Tetapi yang menarik di sini, penjaranya ini bukan penjara untuk kriminal begitu ya, orang yang ugal-ugalan, orang yang kelakuannya kacau, enggak. Dia berada di penjara tempat tahanan politik. Nah, ini tentu Potifar sebagai kepala pengawal raja, dia juga punya mata-mata untuk memantau kehidupan Yusuf. Ya, benar enggak dia yang akan memperkosa istrinya, atau sebaliknya istrinya yang akan memperkosa dia? Wah, ini kan bisa ditelusur. Dalam hidup ini, apalagi zaman sekarang, orang bisa direkonstruksi, ya, dianalisa kejadiannya. Jadi enggak gampang orang memfitnah, cari tahu kebenarannya. Tetapi yang menarik di sini adalah, yang memberkati kehidupan saya dan saudara adalah Yusuf dimanapun dia berada, dia memberi warna indah di sekitarnya. Berdasarkan nas firman Tuhan kita bisa melihat Kejadian 39 ayat 2-5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini peristiwa waktu di rumah Potifar. Dia hadir, Tuhan menyertai. Lalu
Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, sebab Tuhan memberkati Yusuf. Jadi kehadirannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Memberi warna yang indah, ya. Jangan warna sudah kusam, saudara datang tambah kusam, ini berbahaya sekali, ya. Kehadiran kita itu memberi satu semangat sukacita. Jangan kehadiran kita tambah memperparah keadaan, ini berbahaya, ya. Dan ada orang yang datang itu langsung wangi baunya gitu, langsung semangat orang, ya. Jadi beda cerita kalau orang datang langsung suntuk, jadi cemberut, jadi mukanya ditekuk-tekuk, tidak enak dilihat, jadi orang jadi tidak bersemangat. Jadi rupanya Yusuf ini kehadirannya menjadi berkat, memberi warna yang indah. Dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Di rumah Potifar, dia jadi berkat. Saat dia ada di penjara, Tuhan juga memberkati Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Bayangkan, orang yang di penjara itu kan ya biasanya diperlakukan sesuka hatinya, sesuka hati sipir, disuruh apa aja. Tetapi rupanya Yusuf menunjukkan kehadirannya memberi warna yang indah. Sampai-sampai kepala penjara sayang kepada dia. Betapa bahagianya kalau kita menjadi orang yang disayang, ya. Disayang karena kebaikan kita. Karena orang menilai kita itu, ini kok ibaratnya kalau di dalam rumah ini anak ngerejekeni, ya. Anak ini membawa berkah ini. Dulu waktu lahir anak pertama susah banget, ya. Lalu lahir anak kedua, wah langsung bisnisnya maju, usahanya lancar, jadi diberkati, ya. Jadi anak kedua jadi kesayangan, ya. Tapi anak pertama juga ikut menikmati berkatnya. Jadi kehadiran kita itu harus menjadi berkat. Sama gembala jemaat juga harus menjadi berkat kehadirannya, ya. Jangan ada gembala sidang yang sampai nggak diajak omong jemaatnya, itu kan jadi nggak memberkati, ya. Ada gembala sidang yang kehadirannya itu nggak dinanti-nantikan. Jadi kalau ada gembala datang semua jadi kabur gitu, kan enggak seperti itu. Tetapi seharusnya kita ini menjadi pribadi yang kehadiran kita menjadi berkat, mewarnai dengan indah. Jemaat itu kan sudah indah di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memberi gembala harusnya semakin menjadi indah, ya. Jangan kehadiran gembala tambah menjadi berat perjalanan gereja, jangan, ya. Kehadiran gembala itu seharusnya menjadi gereja itu semakin diberkati Tuhan. Percayalah, gembala itu membawa berkatnya masing-masing. Jadi jemaat tidak usah terlalu memikirkan, ya, memusingkan kehidupan gembala, sudah ada berkatnya tersendiri. Demikian pula dengan Yusuf pada waktu itu. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, bisa saja Nyonya Potifar berkata, syukur lu aksesmu sudah tertutup gitu, ya, ke dunia luar, ya, bisa bayangkan. Udah di dalam penjara itu kan akses keluarnya sudah tidak ada. Tetapi rupanya dari dalam penjara itulah Yusuf menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Di Kejadian 47 ayat 23 sampai 24. Ini Yusuf menjadi berkat dan mewarnai Mesir. Jadi posisinya sudah menjadi mangku bumi dan dia sudah mengatur segala sesuatunya, akhirnya Mesir mengalami kemakmuran. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun dan yang 4 bagian lagi
Itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Nah, ini luar biasa. Kehadiran Yusuf benar-benar menjadi berkat bagi Fir'aun. Mengapa? Nah, sedemikian rupa Yusuf mengatur. Sehingga Fir'aun diuntungkan, rakyat juga sejahtera. Semua diatur sedemikian rupa. Kalau bukan orang yang memikirkan bagi orang lain, memberi warna yang indah, itu sudah jadi kacau. Tapi Yusuf kehadirannya menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di tempat bekerja, di sekolah, sebagai anak-anak mahasiswa semuanya sekolah, bagaimana kehadiranmu? Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan? Apakah juga jadi berkat? Ini penting. Kenapa? Karena kita jemaat Gloria Kayen sedang belajar bagaimana mentaati firman Tuhan untuk apa? Mengutamakan perkenanan hati Tuhan. Sejak dulu seharusnya. Tetapi kita semakin teguhkan. Ingat, ayo kita dikembalikan lagi. Bahwa hidup yang kita jalani, bahwa kesuksesan yang kita dapat, kita raih ini sebagai satu pengalaman bagaimana kita mengutamakan perkenanan hati Tuhan sebagai kunci suksesnya. Dan dibuktikan dengan apa? Dengan pengalaman yang dialami Yusuf, menjadi contoh yang firman Tuhan tulis dalam Alkitab. Jadi tidak ada artinya ketika Tuhan menulis peristiwa atau pengalaman Yusuf itu mulai dari pasal 37 gitu ya sampai ke pasal yang terakhir di kitab Kejadian pasal 50, semua berbicara tentang Yusuf. Kalau itu tidak menjadi contoh dan menjadi satu peringatan agar kita mengikuti pola-pola kebenaran di dalamnya, nggak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Itu ditulis supaya kita bisa belajar bagaimana kehadiran Yusuf memberi warna di Mesir. Situasi yang sedang dilanda oleh kelaparan yang hebat, dia memberi warna, memberi kebijakan yang memberkati raja maupun rakyat. Semua diuntungkan, semua sejahtera, semua bahagia. Nah, itulah orang yang memberi warna yang indah itu seperti itu. Semuanya berbahagia. Jangan ada yang bersungut-sungut ya, tidak boleh. Itulah sebabnya ketika jemaat dihadapkan pada urusan pembagian sosial di Kisah Rasul pasal 6 itu kan, langsung para rasul memilih 7 diaken supaya ini urusan hal yang beginian jangan sampai menjadi ribut dalam jemaat. Ditata sedemikian rupa agar para rasul bisa fokus pada doa dan pelayanan firman. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Mari kita memberi warna yang indah di kehidupan kita yang sementara ini. Jadi ibaratnya saudara dihadapkan pada dinding tembok warna putih itu kan, kita disuruh ayo lukislah, warnailah yang indah gitu ya. Orang yang bijak akan melukis satu lukisan yang indah, yang bahkan orang lain bisa mengaguminya dan bisa jadi lukisannya itu menjadi bernilai sangat mahal. Itulah kehidupan yang kita jalani. Apalagi di tengah masa yang seperti sekarang, pandemi COVID-19 ini. Semua orang semua mengalami lah. Seluruh dunia, bangsa di dunia mengalami hal yang sama. Ada kesulitan, ada banyak keterbatasan. Ada banyak tantangan, semuanya dialami. Tetapi yang Tuhan mau kan supaya di tengah kesulitan ini kita bisa memberi warna yang indah. Dengan belajar dari pengalaman Yusuf. Situasi yang sulit, dia tidak cari keuntungan, bisa saja kok dia cari keuntungannya. Tapi dia tidak. Dia harus memberi warna. Dia harus memberi kesaksian yang memberkati. Dia atur sedemikian rupa sehingga raja tidak dirugikan dan rakyat juga sejahtera. Semua dilakukan. Itulah sebabnya dia menjadi pribadi yang kehadirannya menjadi berkat
bagi sesamanya. Mari kita belajar. Mari kita terus bertumbuh. Mari kita terus mempraktekkan bagaimana sih kehadiran saya menjadi berkat di tengah kehidupan sehari-hari. Misalkan saudara belanja, ada kembalian 2.000. Ya udah, kalau saudara mau jadi berkat, udah yang 2.000 enggak usah dikembalikan, adanya seperti itu. Harus ya mengalami seperti ada kebahagiaan itu. Jangan ditunggu kembaliannya sampai orang itu bingung. Udahlah, enggak usah diambil kembaliannya. Apalagi saudara parkir ya, parkir motor atau mobil itu ya. Itu harus kita menunjukkan orang yang mau berbagi berkat. Kalau pada umumnya rata-rata motor 2.000 ya, kalau saudara ada berkat kasih 10.000, nanti kan orang itu jadi kaget. Kok sebanyak Pak untuk berkatmu gitu ya. Jadi hadir untuk menjadi saudara berkat. Jangan saudara bawa mobil lalu parkir 2.000 kan jadi malu juga ya. Kalau perlu ya kasih lebih gitu. Kok banyak Pak untuk berkatmu gitu. Jadi kita biasakan berbagi berkat itu seperti itu. Jadi kadang orang mempertanyakan ini berkatmu gitu ya. Itu kan jadi indah ya, kita saling memberkati ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf membuka jalan bagi kehidupan, ini yang ketiga. Membuka jalan kehidupan. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi rupanya peristiwa Yusuf dibuang ke sumur, lalu diangkat, dijual, lalu jadi pelayan di Potifar, jadi penjara. Bagi saudara-saudara Yusuf hingga menjadi satu ketakutan, jangan-jangan nanti Yusuf membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi Yusuf berkata, rupanya Tuhan Allah yang mengirim aku mendahului kalian, supaya menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini untuk memelihara hidupmu. Dan ini juga menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menjaga janjinya mengirim juru selamat. Saudara bisa bayangkan kalau bangsa Israel mati kelaparan, semuanya habis ludes, tidak ada sisa lagi. Untung masih ada Yusuf. Dia memberi kehidupan, membuka jalan bagi kehidupan banyak orang. Kejadian 50 ayat 19 dan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf membuka jalan bagi kehidupan banyak orang. Bagi rakyat Mesir tentu mereka terhindar dari bahaya kelaparan yang dahsyat. Dan bagi keluarganya untuk menjaga kelangsungan umat Tuhan, dia membuka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang sukses ketika ditanya apa yang menjadi rahasia kesuksesan saudara, ada orang itu berkata bahwa ada orang-orang yang membuka jalan bagi kami. Ada orang-orang tua kami yang sengaja membuka jalan bagi kami sehingga kami punya akses untuk sukses. Dalam kehidupan yang kita jalani terkadang Tuhan memakai saya dan saudara. Kalau kita diberkati dengan kelimpahan berkat rezeki sehingga kita punya usaha, punya bisnis, dan kita memperkerjakan banyak orang, itu jangan kita menjadi orang yang menganggap bahwa kita yang memegang kendali nasib mereka.
Terkadang Tuhan memakai kita untuk membuka jalan bagi kehidupan bagi orang lain. Kalau kita diberi keuntungan yang sangat luar biasa banyaknya, hanya untuk kelangsungan hidup pegawai karyawan kita dengan upah minimum provinsi, kabupaten, kita beri mereka. Bagi kita sedikit, bagi dia ini sangat berkat yang berkelimpahan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan kalau kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan dan ada orang yang datang kepada kita, saudara kita datang, bantu kami. Terkadang kita harus disadarkan bahwa ini Tuhan sedang memakai kita untuk membuka jalan bagi kehidupan orang lain. Jangan kita menutup berkat. Kadang-kadang kita bisa berbahaya kalau salah ucap. Nasibmu aku yang atur katanya. Mana kita bisa ngatur nasib orang? Kalau aku mau, aku bisa nutup pintu rezekimu katanya. Mana orang bisa nutup pintu rezeki orang lain? Yang ada kita mau belajar seperti Yusuf. Tuhan memberkati kita dan kita membuka jalan bagi kesuksesan banyak orang. Orang yang besar adalah orang yang berani untuk membuka jalan untuk kesuksesan orang lain. Beberapa minggu yang lalu seorang yang hebat, pendiri Kompas Group ya, Kompas Gramedia meninggal, Yakub Utama. Semua karyawannya bersaksi. Bagaimana dia membuka jalan untuk kesuksesan mereka. Bagaimana dia mempekerjakan pegawainya dengan sangat baik. Banyak contoh yang bisa kita lihat. Bukan saja Yusuf, itu kan urusan Yusuf gitu. Enggak. Ini ditulis supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa mempraktekkan, ini loh orang yang diberkati Tuhan. Tetapi di dalam berkat itulah dia bisa membuka jalan bagi kelangsungan hidup orang. Betapa bersyukur dan berbahagianya kita. Kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk bisa buka jalan. Agar lain bisa hidup, agar lain bisa sukses, agar orang lain tuh bisa menikmati karir mereka dengan cemerlang. Mungkin kita tidak bisa melangkah 1 kilo ke depan, tapi dia ada kemungkinan bisa melangkah 10 kilo ke depan, kilometer. Lakukan. Orang-orang yang besar selalu memikirkan kehidupan orang lain. Bagaimana kita, Jemaat Doria Kayen? Bersediakah kita mengutamakan perkenanan hati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara-saudara? Belajarlah dari kehidupan Yusuf. Pilihlah untuk menolak berbuat dosa. Buatlah hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu. Dan bukalah jalan kehidupan yang mengantar, bisa jadi anak cucumu, bisa jadi orang lain, agar mereka meraih kesuksesan. Mengapa? Karena orang yang besar, orang yang mulia, orang yang bisa mengantar kesuksesan orang lain, pada hari kematiannya banyak orang akan meratapinya, banyak orang akan berduka, dan banyak orang akan berkomentar, karena jasa dia aku bisa menjadi seperti ini, karena jasa dia aku bisa sukses seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari Jemaat Doria Kayen. Maukah kita mengutamakan perkenanan hati Tuhan dalam hidup ini? Lakukan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, rangkaian penjelasan firman-Mu sudah hamba-Mu jelaskan, dan bagian kami adalah melakukan kebenaran itu. Mengucap syukur atas pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan bersama, dan kiranya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, inilah pujian dari kami, ku ingin selalu di sisimu.
Engkau yang ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau basuh dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang kekal. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang kekal. hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang kekal. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Jemaat Gloria Kayan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Dan pada bulan September ini gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari serta adik-adik sekalian yang berulang tahun di bulan September. Saya akan membacakannya. Yang berulang tahun di bulan September, Ibu Mina tanggal 2 September, Saudari Yora tanggal 5 September, Saudara Parolius tanggal 9 September, Ibu David 8 September, Ibu Dia 11 September, Ibu Narmi 12 September, Ibu Saudari Melita tanggal 14 September, Saudari Cindy tanggal 19 September, Saudara Vincent tanggal 20 September, kemudian Adik Anin tanggal 23 September, Adik Bella tanggal 24 September, Bapak Stephen Pandean tanggal 25 September, Saudari Sumita tanggal 25 September, Bapak Arifin Situmiang
tanggal 27 September, Bapak Heri Hadinata tanggal 27 September. Kemudian Ibu Deborah Watiem tanggal 28 September, Ibu Puji Linawati tanggal 30 September, dan Bapak Catur Ari tanggal 30 September. Semuanya yang berulang tahun di bulan September, selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Mari kita berdoa mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Melalui puji-pujian kami memuliakan Engkau dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berkatilah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga di dalam jemaat-Mu Gloria Kayen, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, semangat dan penyerahan diri kepada Engkau. Tolonglah kami supaya kami berkenan kepada Engkau dan berguna bagi sesama kami. Pada bulan September ini ya Bapak, kami bersyukur Bapak Ibu saudara dan adik-adik kami yang berulang tahun. Berkatilah mereka, Ibu Mina, Saudari Yora, Saudara Parolius, Ibu David, Ibu Diah, Ibu Narmi, Saudari Merlita, Saudari Cindy, Saudara Vincent, Adik Anin, Adik Bella, Bapak Stephen Pandean, Bapak Saudari Sumita, Bapak Arifin Stumiang, Bapak Heri Hadinata, Ibu Deborah Watiem, Ibu Puji Linawati, dan Bapak Catur Ari. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik kami yang berulang tahun dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur yang melimpah, dengan sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadikanlah kami sebagai murid Kristus yang baik dan setia dapat menjalani hidup ini dengan penuh takut akan Tuhan, dan melalui kehidupan kami kiranya Engkau memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dan kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pulang ke rumah lagi, bila kami berkatu dan curahkan kasih-Mu. Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, pengharapan dan berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Maranatha.